Aku tidak pernah menyangka bahwa uang yang aku kumpulkan dengan begitu kerasnya akan berubah menjadi senjata yang digunakan untuk menghancurkan batinku. Hari ini, aku akan menceritakan kisah yang tidak pernah terbayangkan akan aku ungkap. Jika sebentar saja kamu merasa kisah ini familiar, aku mohon tinggalkan tanda suka dan langganan di kanal ini. Itu akan membantuku melanjutkan curahan hati ini. Namaku Ayu. Aku berusia 68 tahun dan tinggal di sebuah apartemen kecil di Jakarta Selatan. Dari jendela dapurku, aku bisa melihat pasar tradisional. Tempat aku selalu membeli sayuran segar setiap pagi untuk menyiapkan masakan yang tak pernah absen di meja makan. Apartemenku selalu harum dengan aroma kopi tubruk yang baru diseduh dan bunga-bunga yang kuletakkan di setiap sudut ruangan. Setelah bekerja selama 45 tahun sebagai perawat di rumah sakit besar, aku belajar bahwa rumah harus menjadi tempat berlindung, bukan penjara. Aku sudah menjanda selama 3 tahun sejak Arman, suamiku, kalah melawan penyakit kanker. 3 tahun di mana aku mencurahkan segenap hati dan jiwa untuk merawat putra tunggal kami, Dimas, dan keluarganya. Dewi, menantuku, dan 2 cucuku, Budi yang berusia 12 tahun dan Siti yang berusia 8 tahun, telah menjadi pusat duniaku. Hanya mereka yang tersisa dari hidupku yang dulunya terasa lengkap. Hari Selasa itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Aku bangun pukul 7. Aku menyiapkan kopi susu di cangkir porselen hadiah ulang tahun pernikahan ke-20 dari Arman. Lalu aku duduk untuk memeriksa pembukuan bulan ini. Aku punya kebiasaan mencatat semuanya di buku usang. Setiap rupiah yang terpakai, setiap tagihan yang terbayar. Aku sangat teliti soal uang karena pensiunku sebesar 980 euro sekitar 16 juta rupiah per bulan harus cukup untuk segalanya kebutuhanku, hadiah untuk cucu-cucu, dan tentu saja, bantuan kecil yang selalu dibutuhkan keluargaku. Teleponku berdering saat aku baru menghabiskan setengah cangkir kopi keduaku. Itu Dewi, menantuku, dengan suara lembut yang sudah ia pelajari untuk digunakan setiap kali ia membutuhkan sesuatu. Ayu, sayang. Apa kabar? Aku merasa kamu akhir-akhir ini kesepian, sapanya. Baik, nak, ini cuma di rumah saja, jawabku. Kemarin aku sudah membersihkan seluruh rumah berharap kalian datang untuk makan siang, tapi sepertinya ada halangan ya. Oh, maafkan kami lupa memberitahu. Tapi, dengar, aku perlu meminta bantuanmu, katanya. Bisakah aku pinjam kartu kreditmu? Kartu milikku sedang terblokir dan aku harus membeli beberapa barang penting untuk anak-anak. On the flag balas. On the flag balas. On the flag balas. Ini adalah kali kelima dalam bulan ini dia meminta kartu itu. Selalu mendesak. Selalu untuk anak-anak. Selalu dengan janji tersirat bahwa dia akan mengembalikannya segera. Dan aku, seperti orang bodoh, tidak pernah bisa menolak. Bagaimana mungkin aku menolak ibu dari cucu-cucuku? Tentu, nak. Mampir saja kapanpun kamu mau mengambilnya, kataku. Sempurna. Aku akan segera ke sana. Kamu memang baik sekali, Ayu. It's not good enough. Anara. Dia menutup telepon bahkan sebelum aku sempat bertanya tentang anak-anak, tentang Dimas, tentang kabar mereka. Namun, aku merasa ada yang aneh di dadaku, seperti firasat buruk yang datang tanpa tahu apa penyebabnya. Setengah jam kemudian, Dewi tiba di depan pintuku. Dia mengenakan jaket baru yang aku kenali dari butik mahal di pusat kota. Sepatu bermereknya lebih mahal daripada seluruh uang pensiunku sebulan. Rambutnya baru ditata di salon. Dan kuku-kuku yang sempurna yang ia lakukan setiap 2 minggu sekali di sebuah salon kecantikan mewah. Segala sesuatu tentang dirinya menunjukkan kemewahan, kekayaan, uang. Uang yang tampaknya tidak pernah ia miliki ketika ia dihadapkan pada keperluannya yang mendesak. Hai, Bu Mertua, katanya, mencium pipiku cepat tanpa menatap mataku. Maaf, aku terburu-buru. Aku harus menjemput Budi dari sekolah. It's another noun. Aku menyerahkan kartu kreditku, dan dia memasukkannya ke dalam tas kulitnya seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Dia tidak bertanya kabarku. Dia tidak tinggal walau hanya 5 menit untuk minum kopi. Dia tidak menyebutkan kapan akan mengembalikannya. Dia pergi begitu saja, meninggalkan aroma parfum mahal dan perasaan hampa yang semakin sering aku rasakan setiap kali dia berkunjung. Malam itu, saat aku menyiapkan santapan malam sederhana telur dadar dan salad ponselku berdering. Itu adalah pesan dari bank. Pembelian disetujui,
€245 sekitar 4 juta rupiah, di Toserba ternama. Lalu pesan lain, pembelian disetujui, €89 sekitar 1,5 juta rupiah, di toko parfum bermerek, dan satu lagi. Pembelian disetujui, €156 sekitar 2,5 juta rupiah, di butik pakaian. Aku duduk di sofa ruang tamu, dikelilingi oleh foto-foto keluarga yang menghiasi setiap permukaan yang ada. Foto-foto cucu-cucuku saat ulang tahun mereka. Foto liburan yang aku bayar agar seluruh keluarga bisa pergi bersama ke pantai. Foto-foto perayaan keluarga di mana aku memasak untuk 10 orang, dan mereka datang dengan tangan kosong tetapi juga perut kosong. Pesan-pesan itu terus berdatangan sepanjang malam, satu demi satu, seperti tikaman digital kecil yang mengingatkanku betapa bodohnya aku. Keesokan paginya, ketika aku mengumpulkan keberanian untuk menelepon bank dan memeriksa saldo, aku menemukan kenyataan yang menghancurkan batinku. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Dewi telah menghabiskan €1.247, sekitar 20 juta rupiah, dari rekeningku. Di toko parfum, pakaian, restoran mahal, bahkan di toko elektronik di mana ia membeli sesuatu seharga €400 sekitar 6,5 juta rupiah. Semua itu terjadi saat aku menyantap telur dadar sendirian dan dia berpura-pura membutuhkan uang untuk keperluan mendesak anak-anak. Tapi itu bukanlah yang terburuk. Yang terburuk datang ketika aku memutuskan untuk memeriksa mutasi selama 3 bulan terakhir. Bulan-bulan di mana Dewi begitu manis padaku, begitu sering menemaniku, begitu khawatir dengan kesepianku. 37 kali pembelian. 37 kali dia menggunakan kartu kreditku selama 3 bulan. Toko parfum eksklusif di kawasan mewah, butik desainer, restoran di mana harga makan malamnya setara dengan biaya makan semingguku. Dia telah membeli pakaian, sepatu, tas, bahkan membayar perawatan kecantikan dan sesi spa mewah. Totalnya mencapai €4.890 sekitar 80 juta rupiah. Hampir €5.000 sekitar 82,5 juta rupiah dari tabunganku. Uang yang aku kumpulkan rupiah demi rupiah selama bertahun-tahun, bekerja lembur di rumah sakit, menahan diri dari keinginan, hidup seadanya untuk memiliki simpanan untuk keadaan darurat atau untuk membantu keluarga ketika mereka membutuhkannya. Namun tampaknya, bagi Dewi, uangku bukan bantuan, melainkan hak. Itu adalah gajinya karena mentolerirku, karena sesekali mengizinkanku terlibat dalam kehidupan mereka, karena membiarkanku menjadi nenek bagi anak-anaknya. Aku duduk di meja dapur, dengan slip bank di tangan yang gemetar, merasa duniaku runtuh untuk kedua kalinya dalam 3 tahun. Yang pertama adalah ketika Arman meninggal. Kali ini lebih buruk, karena Arman pergi tanpa ingin pergi, tanpa memilih untuk meninggalkanku. Tetapi keluargaku merampokku sambil tersenyum di depanku. Telepon berdering lagi. Itu Dimas, putraku, anak yang aku besarkan dengan begitu banyak cinta, yang telah aku berikan segalanya dan bahkan lebih. "Mama, apa kabar?" Dewi bilang Mama meminjamkan kartu, katanya. "Baik sekali, seperti biasa." "Dimas, aku perlu bicara denganmu. Tentang uang itu, tentang..." "Ma, sekarang aku tidak bisa. Aku sedang dalam rapat penting," potongnya. "Mama tahu bagaimana urusan pekerjaan. Kita bicara nanti ya?" Dan dia menutup telepon. Seperti biasa. Seperti yang dia lakukan selama beberapa bulan terakhir, setiap kali aku mencoba mengajaknya bicara serius. Setiap kali aku membutuhkan dia untuk menjadi putraku, bukan hanya suami Dewi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku menangis sampai tertidur. Aku menangisi Arman, yang pernah berjanji aku tidak akan pernah sendirian. Aku menangisi uang yang hilang. Tapi yang terpenting, aku menangisi kebodohanku karena percaya bahwa kasih sayang keluarga tidak ternilai harganya. Aku tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan. 4 hari berlalu tanpa Dewi mengembalikan kartu itu. 4 hari di mana setiap kali ponselku berdering, jantungku berdebar menunggu pesan bank lainnya. Tapi yang terjadi jauh lebih buruk. Pada hari Jumat pagi, saat aku menyiram tanaman di balkon yang menghadap jalan, aku melihat Dewi keluar dari salon di seberang. Dia memiliki potongan rambut baru, sorotan pirang yang berkilauan di bawah sinar matahari Jakarta, dan di tangannya ada beberapa tas belanja. Satu dari butik mahal, yang lain dari toko pakaian dalam,
dan satu kecil dari toko perhiasan yang aku kenali dari tas emasnya yang khas. Darahku terasa dingin. Semua pembelian itu dia lakukan dengan uangku, dengan kartu kreditku, sementara aku sedang menghitung apakah uangku cukup untuk membeli obat tekanan darah yang diresepkan dokter. Aku mengikutinya dengan pandangan mata sampai dia berbelok di sudut menuju stasiun kereta. Dia tidak membawa anak-anak. Dia tampaknya tidak memiliki kebutuhan mendesak yang berhubungan dengan mereka. Dia hanyalah seorang wanita berusia 35 tahun yang menikmati hari belanja yang dibayar dengan uang ibu mertuanya. Sore itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Aku menelepon langsung ke sekolah Budi untuk menanyakan apakah dia membutuhkan sesuatu. Sekretaris memberitahuku bahwa semua biaya sudah lunas, dibayar oleh ayahnya, dan tidak ada kegiatan ekstra yang dijadwalkan yang memerlukan uang tambahan. Jadi, mengapa Dewi begitu mendesak untuk menggunakan kartuku? Hari Senin tiba dengan sebuah panggilan telepon yang membuat kakiku gemetar. Itu Rina, adikku, yang tinggal di pinggiran kota Jakarta dan jarang bicara denganku sejak aku menjanda. Suaranya terdengar aneh, tidak nyaman. "Ayu, aku harus menceritakan sesuatu yang aku lihat hari Sabtu," katanya. "Aku ada di pusat perbelanjaan, kamu tahu, factory outlet yang menjual pakaian bermerek murah itu." "Ja, Rina, ada apa?" "Aku melihat Dewi di sana," jawabnya. "Dia membeli tas-tas yang sangat mahal, yang harganya lebih dari 500 euro sekitar 8 juta rupiah. Dan ketika dia membayar, Ayu, dia mengeluarkan kartu yang bukan miliknya." Aku mendengarnya berkata, "Ini kartu ibu mertuaku." Dia tidak tahu apa-apa. Duniaku terasa runtuh. Rina melanjutkan. "Dia bilang kepada kasir bahwa kamu memberinya izin untuk menggunakan uangmu seolah-olah itu miliknya, karena kamu sudah terlalu tua dan tidak bisa mengontrol pengeluaran dengan baik lagi." Dia tertawa. "Ayu." Dia tertawa saat mengatakan itu. Aku menutup telepon tanpa mengucapkan selamat tinggal. Aku duduk di sofa ruang tamu, dikelilingi oleh semua foto keluarga yang sekarang terasa seperti ejekan. Di salah satunya, Dewi memelukku saat perayaan keluarga terakhir, tersenyum ke kamera sementara aku menggendong Siti. Apakah saat itu dia sudah merencanakan untuk merampokku? Apakah saat itu dia sudah melihatku sebagai wanita tua yang mudah ditipu? Sore itu juga aku mengumpulkan keberanian dan menelepon Dimas di kantornya. Dia bekerja di perusahaan asuransi di kawasan bisnis, pekerjaan yang stabil yang seharusnya memungkinkannya menafkahi keluarganya tanpa perlu mengambil uang dari ibunya yang berusia 68 tahun. "Dimas, aku perlu bicara denganmu tentang uang yang dihabiskan Dewi dengan kartu kreditku." "Mama, apa yang Mama bicarakan?" "Dewi bilang dia hanya membeli beberapa barang untuk anak-anak." "Nak, dia menghabiskan hampir 5.000 euro 80 juta rupiah dalam 3 bulan. Untuk parfum, pakaian untuk dirinya sendiri, restoran mahal, tidak ada untuk anak-anak." Ada keheningan panjang. Begitu lama sampai aku pikir panggilan terputus. Mama berlebihan. "Pasti tidak sebanyak itu," katanya. "Aku punya laporan banknya di sini. Mau aku bacakan setiap pembeliannya?" "Tidak, Ma, tidak perlu," jawabnya. "Tapi, lihat, Dewi sedang melalui masa sulit. Ibunya sakit, anak-anak tumbuh besar dan membutuhkan lebih banyak barang. Kalau dia meminta uang, itu karena dia benar-benar membutuhkannya. Dia butuh sepatu seharga 200 euro 3,5 juta rupiah. Dia butuh perawatan kecantikan seharga 150 euro 2,5 juta rupiah. Ma, tolong, jangan terlalu pelit. Dia menantumu. Dia keluarga. Lagi pula, uang itu kan tidak akan Mama pakai untuk hal lain," tambahnya. "Pelit. Putraku sendiri memanggilku pelit karena tidak ingin dirampok. Dimas, uang itu aku tabung dari hasil kerja lembur selama bertahun-tahun. Itu untuk biaya kesehatanku, untuk keadaan darurat." Mama sudah 68 tahun. Keadaan darurat apa lagi yang akan Mama hadapi? Lagi pula, ketika Mama tiada, semua uang itu akan jadi milik kami juga, katanya. Saluran itu menjadi sunyi. Bukan karena panggilan terputus, tetapi karena aku kehilangan kata-kata. Putraku, anak yang aku besarkan sendirian setelah ayahnya meninggalkan kami ketika dia berusia 5 tahun. Anak yang telah aku berikan semua cinta dan pengorbananku.
Baru saja mengatakan kepadaku bahwa dia menunggu aku meninggal untuk mengambil uangku. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu kepadaku? Aku tidak bermaksud buruk, Ma. Aku hanya ingin mengatakan bahwa, ya, keluarga harus saling membantu. Dan jika Dewi membutuhkan beberapa barang, apa masalahnya? Masalahnya adalah dia merampokku. Jangan katakan hal seperti itu. Dewi bukan perampok. Dia istriku dan ibu dari cucu-cucu Mama. Dan sejujurnya, Ma, aku pikir Mama sedikit paranoid. Dia menutup telepon. Putraku sendiri menutup telepon setelah membelanya karena merampokku. Malam itu aku tidak bisa makan malam. Aku duduk di dapur, menatap kursi kosong tempat Arman biasa duduk membaca koran setelah pulang kerja. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan membela putra kami? Tidak peduli apa yang telah dia lakukan. Atau apakah dia akan melihat kebenaran yang mulai aku pahami? Pada hari Selasa pagi, Dewi muncul di depan pintuku tanpa pemberitahuan. Dia mengenakan senyum terpaksa dan membawa sekantong roti manis dari toko kue Prancis yang mahal. Toko yang mematok harga 13 euro sekitar 200.000 rupiah untuk setiap roti kecil. Selamat pagi, Ayu. Aku bawakan sarapan. Aku pikir kita bisa bicara, katanya. Dia masuk ke rumahku seolah itu miliknya sendiri. Dia langsung menuju dapur dan mulai menyeduh kopi, tanpa bertanya apakah aku mau. Gerakannya penuh percaya diri, penuh penguasaan. Dia tidak lagi berpura-pura menjadi menantu pemalu yang membutuhkan izin untuk segalanya. Dimas bilang kamu sedikit bingung soal uang, katanya. Aku tidak bingung, Dewi, kataku. Aku tahu persis berapa yang kamu habiskan dan untuk apa. Dia duduk di depanku. Dia menyilangkan kakinya dengan elegan. Dia mengenakan celana panjang yang aku kenali dari salah satu pembeliannya baru-baru ini dan blus yang mungkin harganya lebih dari seluruh pengeluaranku untuk makan sebulan. Ayu, sepertinya kamu tidak mengerti situasinya, ujarnya. Aku dan Dimas punya banyak pengeluaran. Anak-anak sekolah di sekolah swasta. Kami punya cicilan rumah. Kami mempertahankan gaya hidup yang membutuhkan pengorbanan tertentu. Dan apa hubungannya itu denganku? Tanyaku. Yah, kamu tinggal sendirian di apartemen besar ini. Kamu punya pensiun yang tidak kamu habiskan sepenuhnya. Dan kami adalah keluargamu. Wajar jika kamu membantu kami. Membantu adalah satu hal. Merampok adalah hal lain, kataku. Senyumnya hilang untuk pertama kalinya sejak dia tiba. Aku tidak suka kata itu, Ayu, dan aku pikir Dimas juga tidak akan setuju. Apakah kamu mengancamku? Tanyaku. Aku tidak mengancammu, jawabnya. Aku hanya menjelaskan cara kerja keluarga normal. Kakek nenek membantu anak-anak. Anak-anak merawat kakek nenek. Itu pertukaran yang adil. Dan kapan kamu akan mulai merawatku? Tanyaku. Menurutmu bagaimana kamu sampai ke rumah sakit terakhir kali kamu pingsan? Menurutmu siapa yang meyakinkan Dimas untuk membeli obat-obatanmu ketika kamu tidak punya uang? Bohong. Aku tidak pernah pingsan, dan aku selalu membeli obat-obatan sendiri, tetapi dia mengatakannya dengan keyakinan seperti itu sehingga sejenak aku meragukan ingatanku sendiri. Dengar, Ayu, mari kita permudah saja, katanya. Kamu memberiku akses penuh ke rekeningmu. Aku mengelola pengeluaranmu dengan cerdas. Dan kita semua hidup damai. Lebih baik begini. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang apapun. Dan kami memastikan kamu mendapatkan semua yang kamu butuhkan. Kamu gila? Tanyaku. Tidak, Ayu, aku bersikap praktis. Karena alternatifnya adalah Dimas harus mengambil keputusan yang lebih sulit tentang masa depanmu. Dan percayalah, tidak ada dari kami yang ingin sampai pada titik itu, katanya. Dia bangkit, mengambil tasnya, dan menuju pintu. Sebelum keluar, dia menoleh ke arahku dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Pikirkan baik-baik, Ayu. Kamu punya waktu sampai akhir pekan untuk memutuskan. Dan ngomong-ngomong, aku perlu kamu mentransfer 2.000 euro sekitar 32,5 juta rupiah sebelum hari Jumat. Anak-anak akan pergi karya wisata sekolah dan mereka butuh peralatan khusus, katanya. Dia pergi, meninggalkanku sendirian dengan aroma roti manis yang aku tidak lagi ingin makan dan kepastian bahwa hidupku baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang aku tidak tahu bagaimana harus bangun darinya. Malam itu, saat aku memeriksa laporan bank untuk kelima kalinya, aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku.
Dalam salah satu pembelian terbarunya, Dewi telah menghabiskan 340 euro sekitar 5,5 juta rupiah di toko yang menjual perlengkapan bayi. Awalnya, aku pikir mungkin dia benar-benar membeli sesuatu untuk anak-anak, tetapi ketika aku menelepon toko itu untuk bertanya, mereka memberitahuku bahwa jumlah itu dihabiskan untuk pakaian bayi baru lahir. Dewi tidak hamil, atau setidaknya, dia tidak memberitahuku. Untuk siapa dia membeli pakaian itu? Apakah dia memiliki kehidupan ganda yang tidak aku ketahui? Atau apakah dia hanya menemukan cara lain untuk menghabiskan uangku untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya denganku atau cucu-cucuku? Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, aku mengerti bahwa keluargaku tidak melihatku sebagai manusia dengan perasaan dan kebutuhan. Mereka melihatku sebagai sumber daya ekonomi yang harus dikelola sampai habis. Dan yang terburuk dari semua itu, putraku sendiri setuju dengan hal itu. Hari Jumat tiba tanpa aku mentransfer 2.000 euro yang dituntut Dewi. Bukan karena aku tidak ingin membantu cucu-cucuku, tetapi karena aku telah memutuskan untuk menelepon sekolah untuk menanyakan tentang karya wisata yang seharusnya. Jawabannya membuatku terkejut. Maaf, Bu Ayu, tetapi tidak ada karya wisata yang dijadwalkan untuk bulan ini. Faktanya, perjalanan sekolah berikutnya dijadwalkan pada bulan Mei dan biayanya hanya 75 euro sekitar 1,4 juta rupiah per anak. Bukan 2.000 euro, kata mereka. Dewi telah berbohong kepadaku dengan terang-terangan. Dan bukan hanya tentang uang, tetapi tentang cucu-cucuku sendiri. Menggunakan cintaku pada mereka sebagai senjata untuk memanipulasiku. Sore itu, saat aku mencoba berkonsentrasi merajut syal untuk Siti, bel pintu berdering. Itu Dimas. Tetapi dia tidak datang sendirian. Di belakangnya ada seorang pria berusia sekitar 45 tahun. Berjas, membawa tas kerja, yang memperkenalkan dirinya sebagai Budi Santoso, seorang pengacara yang berspesialisasi dalam hukum keluarga. Mama, kita perlu bicara. Kami sangat mengkhawatirkan Mama, kata Dimas. Mereka duduk di ruang tamuku seolah-olah mereka adalah pemiliknya. Pengacara itu mengeluarkan map berisi dokumen dan meletakkannya di meja, tepat di sebelah vas bunga segar yang aku ganti setiap minggu. Ibu Ayu, putra ibu menceritakan bahwa akhir-akhir ini ibu sangat bingung mengenai masalah uang, kata pengacara itu. Ibu menuduh menantu ibu merampok. Ibu tidak ingat telah mengizinkan pembelian. Ibu menunjukkan sikap paranoid. Aku tidak bingung, kataku. Aku punya semua bukti tentang apa yang telah Dewi habiskan. And got this time and channel sends. And en bold as on the lighters. 2. And of. Dimas menatapku dengan ekspresi kesabaran terpaksa yang ia gunakan ketika dia pikir aku tidak masuk akal. Ma, hari yang lalu Mama bilang Dewi menghabiskan 5.000 euro. Lalu Mama bilang 4.800 euro. Kemudian 4.900 euro. Mama bahkan tidak bisa mengingat jumlah pastinya. Itu mengkhawatirkan. Jumlah pastinya 4.890 euro, kataku. Dan aku tahu karena laporan banknya ada di sini. And why. Aku pergi mencari kertas-kertas bank. Tetapi ketika aku kembali, pengacara itu telah menyebarkan beberapa dokumen di atas meja. Ibu Ayu, kami mengerti kebingungan ibu. Pada usia ibu, wajar jika mulai muncul penurunan kognitif tertentu. Itulah mengapa kami menyiapkan dokumen-dokumen ini yang akan memungkinkan ibu hidup tenang sementara putra ibu mengurus keuangan ibu. Keuanganku? Apa yang kamu bicarakan? Tanyaku. Ini adalah surat kuasa penuh, jelasnya. Ini akan memungkinkan Dimas mengelola rekening bank ibu, investasi ibu, bahkan mengambil keputusan tentang rumah ibu jika diperlukan. Ini demi kebaikan Mama sendiri, tambah Dimas. Aku membaca sekilas dokumen-dokumen itu. Dokumen itu penuh dengan istilah hukum yang rumit, tetapi aku cukup mengerti untuk menyadari bahwa jika aku menandatangani surat-surat itu, aku akan kehilangan semua kendali atas uangku, rumahku, hidupku. Aku tidak akan menandatangani ini, kataku. Ma, bersikaplah masuk akal. Desak Dimas. Apakah Mama benar-benar ingin terus khawatir tentang tagihan, tentang bank, tentang semua hal rumit itu? Biarkan kami yang mengurusnya. Hal-hal rumitku, aku sudah mengatasinya selama 68 tahun tanpa masalah, kataku. Pengacara itu menyela dengan suara profesional tetapi merendahkan. Ibu Ayu, jika ibu tidak bekerja sama secara sukarela,
putra ibu harus mempertimbangkan opsi hukum lainnya. Proses penetapan ketidakmampuan, misalnya, itu akan lebih traumatis untuk semua orang, tetapi perlu jika memang dibutuhkan. Penetapan ketidakmampuan? Apakah mereka mengancam akan menyatakan aku tidak mampu secara mental? Keluar dari rumahku, kalian berdua. Sekarang juga, kataku. Ma, jangan keras kepala, kata Dimas. Kami hanya ingin membantu. Jika kalian ingin membantuku, kembalikan kartuku dan uang yang telah kalian rampok, kataku. Dimas menghela napas dan berdiri. Pengacara itu mengumpulkan kertas-kertasnya dengan gerakan terencana, seolah reaksi ini sudah diperkirakan. Ibu Ayu, kami meninggalkan dokumen-dokumen ini agar ibu bisa memikirkannya dengan tenang. Ibu punya waktu seminggu untuk memutuskan. Setelah itu, kami akan mengambil langkah-langkah yang kami anggap perlu untuk melindungi ibu dari diri ibu sendiri, katanya. Mereka pergi, meninggalkanku sendirian dengan rasa takut yang belum pernah aku rasakan. Putraku sendiri mencoba merampas otonomiku, martabatku, hakku untuk memutuskan hidupku sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berjalan di sekitar apartemen, mengingat setiap sudut di mana Arman dan aku pernah bahagia. Dapur tempat kami menyiapkan sarapan bersama setiap hari Minggu. Balkon tempat kami duduk menyaksikan matahari terbenam di atas atap Jakarta. Kamar tidur tempat kami merencanakan impian kami dan tempat aku merawatnya selama bulan-bulan terakhir sakitnya. Apakah semua itu akan jatuh ke tangan Dimas dan Dewi? Apakah mereka akan menjual rumahku untuk membiayai gaya hidup mewah mereka? Pada hari Senin, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya aku lakukan beberapa minggu yang lalu. Aku pergi ke bank untuk membatalkan kartu yang masih digunakan Dewi. Petugas bank, seorang pemuda bernama Dimas, melayaniku dengan profesionalisme, tetapi ketika dia melihat laporan mutasi, ekspresinya berubah. Ibu Ayu, pola pengeluaran ini sangat tidak teratur. Apakah ibu mengizinkan semua pembelian ini? Tanyanya. Tidak, jawabku. Menantuku mengambil kartu itu dan terus menggunakannya tanpa izin dariku. Itu adalah tindak pidana. Ibu seharusnya melaporkannya. Dia keluarga. Ini rumit, kataku. Dimas menatapku dengan pemahaman. Dia mungkin pernah melihat kasus serupa sebelumnya. Bu, saya akan segera membatalkan kartu ini dan menerbitkan kartu baru dengan PIN yang berbeda, katanya. Saya juga menyarankan agar ibu mengaktifkan peringatan keamanan sehingga ibu menerima pemberitahuan untuk setiap pergerakan yang tidak biasa. Bisakah kamu melakukan hal lain? Tanyaku. Saya bisa memasukkan catatan di rekening ibu agar setiap upaya perubahan data atau transfer di atas 500 euro sekitar 8 juta rupiah, memerlukan kehadiran fisik ibu di kantor. Dengan identifikasi diri, jawabnya. Itu adalah kelegaan kecil namun signifikan. Setidaknya aku telah mendapatkan kembali kendali atas uangku, meskipun hanya sementara. Sore itu, saat aku kembali dari bank, aku bertemu dengan Ayu, tetanggaku dari lantai 5. Dia adalah seorang wanita sebaya denganku, juga menjanda, yang dengannya aku bertukar sapa ramah tetapi tidak pernah memiliki percakapan mendalam. Ayu, apakah kamu baik-baik saja? Aku lihat kamu belakangan ini terlihat sangat khawatir, tanyanya. Aku tidak tahu mengapa. Mungkin karena aku merasa sangat sendirian dalam semua ini. Aku menceritakan apa yang terjadi. Ayu mendengarkan tanpa menyela, mengangguk sesekali dengan ekspresi yang semakin serius. Ayu, adikku mengalami hal serupa di Surabaya, katanya. Putra dan menantunya meyakinkannya untuk menandatangani surat-surat yang tidak dia mengerti. Akhirnya dia kehilangan apartemennya, tabungannya, semuanya. Sekarang dia tinggal di panti jompo yang hanya dikunjungi sebulan sekali. End quote. Inclosed in the times in the next time stayed. Apa yang bisa aku lakukan? Tanyaku. Cari bantuan, jawabnya. Ada organisasi yang berdedikasi untuk melindungi orang tua dari pelecehan keluarga, dan pengacara yang berspesialisasi dalam kasus-kasus ini. Jangan biarkan mereka meyakinkanmu bahwa kamu gila atau bingung. Angka tidak berbohong. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasakan secercah harapan kecil. Aku tidak gila. Aku tidak bingung. Dan aku tidak sendirian. Keesokan harinya, pagi-pagi, teleponku berdering tanpa henti. Itu Dewi, dan suaranya tidak lagi memiliki jejak kelembutan yang dibuat-buat. Ayu,
Dimas bilang kamu ke bank untuk membatalkan kartu itu. Itu kartuku, Dewi. Dan uangku, kataku. Uang itu juga milik kami. Kami keluargamu, satu-satunya keluargamu. Dan jika kamu terus bersikap egois, kamu akan tahu apa artinya benar-benar sendirian. Ancaman lain, tanyaku. Itu bukan ancaman, Ayu. Itu janji, jawabnya. Jika kamu tidak bekerja sama, anak-anak tidak akan melihatmu lagi. Dimas juga tidak. Kamu akan sendirian di apartemen itu, menunggu telepon yang tidak akan pernah datang dan kunjungan yang tidak akan pernah tiba. Dan apa bedanya dengan apa yang terjadi sekarang? Tanyaku. Sekarang kamu masih punya harapan. Bayangkan bagaimana rasanya ketika harapan itu habis, katanya. Dia menutup telepon, meninggalkanku dengan telepon di tangan, dan kepastian yang menakutkan. Dewi tidak berimprovisasi. Dia punya rencana. Dan rencana itu termasuk mengisolasiku sepenuhnya sehingga aku tidak punya pilihan selain menyerahkan semua yang aku miliki kepada mereka. Sore itu, saat aku melihat keluar jendela pada keluarga-keluarga yang berjalan di jalan, pasangan lansia bergandengan tangan, kakek nenek berjalan dengan cucu-cucu mereka, aku menyadari sesuatu yang mendasar. Aku telah keliru membedakan ketakutan akan kesepian dengan kasih sayang keluarga. Selama berbulan-bulan aku telah mentoleransi pelecehan karena aku percaya bahwa perhatian apapun, bahkan yang bermaksud jahat, lebih baik daripada sendirian sepenuhnya. Tetapi sekarang, aku mengerti bahwa aku sudah sendirian. Bedanya, sampai sekarang aku membayar untuk kesendirian itu, dan itu harus berubah. Masalahnya adalah aku tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang tahu kelemahanku lebih baik daripada diriku sendiri. Yang tahu persis tombol mana yang harus ditekan untuk membuatku merasa bersalah, takut, putus asa. Tetapi aku harus mencoba. Karena alternatifnya adalah menghilang perlahan, menjadi hantu dalam hidupku sendiri, sementara mereka mengambil semua yang telah Arman dan aku bangun bersama. Malam itu aku menghubungi nomor Budi, cucu sulungku. Mungkin jika aku berbicara langsung dengannya, aku bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Bagaimana orang tuanya membicarakanku ketika aku tidak ada. Nenek, kenapa menelepon malam-malam? Tanyanya. Budi, sayang, nenek ingin bertanya tentang karya wisata sekolah. Ibumu bilang kalian butuh uang. Karya wisata apa, Nek? Tidak ada karya wisata. Kamu yakin? Tanyaku. Ya, Nek. Mama dan Papa sering membicarakan nenek akhir-akhir ini. Katanya nenek sakit dan mungkin harus pindah tinggal di tempat lain, katanya. Jantungku berhenti berdetak. Apa mereka bilang kenapa nenek harus pindah? Tanyaku. Papa bilang nenek mulai gila dan berbahaya kalau tinggal sendirian. Tapi aku tidak yakin nenek gila, Nek. Nenek cuma sedih, katanya. Budi menutup telepon dengan cepat. Mungkin karena orang tuanya muncul di ruangan. Tetapi itu sudah cukup untuk mengkonfirmasi kecurigaan terburukku. Mereka tidak hanya merampokku, mereka menyiapkan rencana untuk membuatku menghilang sepenuhnya. Panggilan dari Budi terjadi pada hari Rabu malam. Pada hari Kamis, pukul 7 pagi, teleponku mulai berdering tanpa henti. Pertama Dimas, lalu Dewi, lalu suara yang tidak aku kenal tetapi memperkenalkan diri sebagai Ibu Dewi, kemudian seorang bibi Dimas yang tinggal di luar kota dan sudah bertahun-tahun tidak aku ajak bicara. Mereka semua punya pesan yang sama. Aku sakit, aku bingung, aku butuh bantuan segera. Ayu, aku Ayu nama Ibu Dewi, ibunya Dewi, kata salah satu dari mereka. Putriku menceritakan apa yang terjadi dan aku sangat khawatir tentang kamu. Tahukah kamu bahwa kamu menelepon Budi tadi malam pukul 11? Apakah menurutmu itu normal membangunkan anak 12 tahun pada jam segitu untuk menceritakan masalahmu? Aku tidak membangunkan Budi. Dia menjawab segera. Seolah dia menunggu telepon itu, tetapi tidak ada yang akan percaya versiku lagi. Ibu Ayu, putrimu merampokku hampir 5.000 euro 80 juta rupiah. Itu bukan kebingungan. Itu tindak pidana, kataku. Astaga, Ayu. Dewi menunjukkan kepadaku struknya. Semua pembelian itu dia lakukan bersamamu. Untukmu, pakaian baru karena pakaianmu sudah usang. Perawatan kecantikan karena kamu perlu merawat diri sedikit. Makan malam di restoran karena kamu tidak boleh selalu makan sendirian. Putriku merawatmu seolah kamu ibunya sendiri. Makan malam di restoran?
Aku belum pernah ke restoran bersama Dewi sepanjang tahun. Tetapi dia telah menyiapkan versi alternatif dari kejadian, lengkap dengan pembenaran untuk setiap euro yang dihabiskan. Dan dokumen-dokumen yang tidak mau kamu tanda tangani itu. Ayu, itu demi kebaikanmu. Mendiang suamiku menandatangani sesuatu yang serupa ketika dia mulai menderita Alzheimer. Itu memungkinkan kami merawatnya tanpa dia harus khawatir tentang apapun. Alzheimer. Sekarang ternyata aku menderita Alzheimer. Aku menutup telepon, tetapi telepon berdering lagi segera. Kali ini Ayu, adik Dimas, menelepon dari luar kota. Ayu, ada apa denganmu? Dimas cerita kamu menuduh Dewi merampok, katanya. Gadis itu malaikat, selalu menjagamu, selalu mengunjungimu. Ayu, kapan terakhir kali kamu mengunjungiku? Tanyaku. Itu bukan intinya, Ayu. Intinya adalah Dewi mengunjungimu, dia peduli padamu, dan kamu membalasnya dengan menuduhnya perampok. Kenapa dia perampok? Ayu, adikku hancur. Katanya dia tidak lagi mengenali wanita yang membesarkannya. Bahwa kamu telah menjadi pahit, paranoid, kejam terhadap orang-orang yang mencintaimu. Setiap panggilan terasa seperti palu yang memukul harga diriku. Setiap orang yang meneleponku memiliki cerita yang sama, tuduhan yang sama, kekhawatiran yang sama tentang kesehatan mentalku. Mustahil begitu banyak orang mencapai kesimpulan yang sama secara independen. Ini diatur. Pukul 10 pagi, ketika akhirnya telepon berhenti berdering, aku turun untuk membeli roti seperti yang aku lakukan setiap pagi. Dewi, penjual roti yang sudah mengenalku selama 15 tahun, menatapku dengan ekspresi aneh. Selamat pagi, Ayu. Apa kabar? Menantu ibu ada di sini kemarin. Menanyakan kabar ibu. Dewi. Dia mau apa? Tanyaku. Dia khawatir karena katanya akhir-akhir ini ibu lupa hal-hal penting. Misalnya bahwa dia tidak pernah punya akses ke uang ibu. Dia bertanya apakah saya memperhatikan bahwa ibu belakangan ini lebih bingung. Aku merasakan darahku membeku. Dewi datang ke lingkunganku, ke toko rotiku, untuk membangun versinya tentang cerita itu dengan orang-orang yang mengenalku seumur hidup. Dewi. Apakah kamu pikir aku bingung? Tanyaku. Wanita itu menatapku dengan belas kasihan, tetapi juga dengan sesuatu yang tampak seperti rasa iba. Aduh, Ayu, aku tidak tahu harus berpikir apa. Menantu ibu terlihat sangat khawatir, sangat tulus. Dan memang benar bahwa kadang-kadang ibu mengulang hal-hal, atau bertanya harga roti seolah-olah ini pertama kalinya ibu membelinya. Mengulang hal-hal? Menanyakan harga yang sudah aku tahu? Itu mungkin saja, ketika kamu khawatir, ketika pikiranmu dipenuhi masalah serius, wajar jika teralihkan dalam percakapan sehari-hari. Tetapi Dewi telah mengubah gangguan normal itu menjadi bukti demensia usia lanjut. Aku kembali ke rumah dengan roti dan duduk di meja dapur untuk berpikir. Aku mengeluarkan buku catatan baru dan mulai menuliskan semua yang telah terjadi sejak pertama kali aku meminjamkan kartu kepada Dewi. Tanggal, jumlah, percakapan persis. Jika mereka menuduhku bingung, aku perlu mendokumentasikan semuanya dengan tepat. Pukul 12 siang bel pintu berdering. Itu Siti, cucuku yang berusia 8 tahun, tetapi dia tidak datang sendirian. Dia ditemani seorang wanita yang tidak aku kenal, berpakaian rapi, dengan tas kerja profesional. Nenek, Mama suruh aku datang menemui nenek, katanya nenek sedang sakit. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Rina Wibowo, seorang psikolog yang berspesialisasi dalam geriatri. Ibu Ayu, keluarga ibu meminta saya melakukan evaluasi awal tentang kondisi kognitif ibu, katanya. Ini hanya percakapan informal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku tidak butuh evaluasi, apalagi evaluasi yang diminta tanpa berkonsultasi denganku, kataku. Saya mengerti penolakan ibu, tetapi putra ibu sangat khawatir, katanya. Dia bilang ibu menuduh anggota keluarga merampok uang, menelepon cucu-cucu ibu larut malam untuk membicarakan masalah orang dewasa, menolak menandatangani dokumen yang akan membantu ibu hidup lebih tenang. Siti menatapku dengan mata lebar dan ketakutan. Mungkin mereka bilang padanya bahwa nenek sakit, bahwa mungkin aku tidak ingat siapa dia. Siti, sayang, apakah kamu pikir nenek sakit? Tanyaku. Aku tidak tahu, Nek, jawabnya. Mama bilang kadang-kadang kakek nenek lupa hal-hal dan jadi sedih. Tapi aku ingat nenek selalu membuatkanku kue kering kalau aku datang.
Psikolog itu mengeluarkan beberapa kertas dari tas kerjanya. Ini hanya beberapa pertanyaan sederhana, Ibu Ayu. Hari apa sekarang? Tahun berapa kita berada? Apa alamat rumah Ibu? Hari ini hari Kamis, 23 Januari 2025. Aku tinggal di Jalan Cipeteraya nomor 15, lantai 3, Jakarta. Dan ini adalah jebakan, kataku. Bisakah Ibu sebutkan nama-nama anggota keluarga terdekat Ibu? Tanyanya. Putraku, Dimas Setiawan. Lahir 15 Maret 1987. Menantuku Dewi Hartono. Cucu-cucuku, Budi. Lahir 2012. Dan Siti. Lahir 2016. Suamiku Arman Setiawan. Meninggal 8 Oktober 2021. Apakah Ibu butuh data lebih lanjut atau sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak memiliki masalah kognitif? Tanyaku. Psikolog itu mencatat, tetapi ekspresinya tidak berubah. Keluarga Ibu berkomentar bahwa akhir-akhir ini Ibu menunjukkan tanda-tanda paranoia. Apakah benar Ibu percaya bahwa menantu Ibu merampok uang Ibu? Aku tidak percaya. Aku tahu, kataku. Aku punya laporan bank yang membuktikannya. Dan mengapa Ibu pikir dia akan melakukan hal seperti itu? Tanyanya. Karena dia butuh uang untuk mempertahankan gaya hidup yang tidak mampu dia beli dengan gaji putraku, kataku. Apakah Ibu mempertimbangkan kemungkinan bahwa Ibu sendiri mengizinkan pembelian itu dan tidak mengingatnya? Apakah Ibu mempertimbangkan kemungkinan bahwa sebuah keluarga memanipulasi seorang profesional untuk membuatnya menyatakan tidak kompeten seorang wanita yang menjadi hambatan bagi rencana ekonomi mereka? Tanyaku balik. Rina Wibowo menutup buku catatannya dan menatap Siti, yang mendengarkan seluruh percakapan dalam diam. Siti, bisakah kamu menunggu di ruang tamu sementara Bibi bicara dengan nenekmu? Tanyanya. Ketika anak itu keluar, psikolog itu mencondongkan tubuh ke arahku dengan ekspresi yang lebih serius. Ibu Ayu, saya akan jujur dengan Ibu. Keluarga Ibu sangat khawatir, tetapi setelah berbicara dengan Ibu, saya tidak melihat tanda-tanda jelas penurunan kognitif. Jawaban Ibu koheren, ingatan Ibu utuh, dan argumen Ibu logis. Lalu, mengapa kamu ada di sini? Tanyaku. Karena putra Ibu membayar saya 200 euro sekitar 3,5 juta rupiah untuk konsultasi di rumah ini. Dan dia bilang jika saya tidak menemukan bukti masalah mental, dia akan mencari profesional lain yang akan menemukannya. Aku terdiam, memproses apa yang baru saja aku dengar. Apakah kamu bilang Dimas sedang membeli diagnosis? Tanyaku. Saya bilang ada profesional tidak bermoral yang bersedia menulis laporan apapun jika harganya sesuai. Dan putra Ibu tampaknya bersedia membayar harga itu, katanya. Apa yang bisa aku lakukan? Tanyaku. Cari bantuan hukum segera. Dan dokumentasikan semuanya. Setiap percakapan, setiap ancaman, setiap pergerakan bank, Ibu akan membutuhkan bukti. Rina Wibowo bangkit dan mengemasi barang-barangnya. Saya akan menyusun laporan jujur tentang kunjungan ini. Di dalamnya saya akan menyatakan bahwa saya tidak menemukan bukti penurunan kognitif atau ketidakmampuan mental, tetapi saya sarankan Ibu tidak berpuas diri. Keluarga Ibu akan terus mencoba. Ketika Siti dan psikolog itu pergi, aku ditinggalkan sendirian dengan kepastian yang mengerikan. Putraku bersedia menghancurkan reputasiku, martabatku, dan otonomiku untuk mendapatkan akses ke uangku. Dan yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa itu mungkin bukan idenya. Sore itu aku menelepon nomor yang diberikan Ayu, tetanggaku. Itu adalah nomor asosiasi yang membantu orang tua korban pelecehan keluarga. Wanita yang melayaniku, yang bernama Amira, mendengarkanku selama 1 jam tanpa menyela. Ayu, apa yang kamu ceritakan padaku adalah pola klasik pelecehan ekonomi dan psikologis terhadap orang tua. Dan sayangnya, ini jauh lebih umum daripada yang orang pikirkan, katanya. Apa yang bisa aku lakukan? Tanyaku. Pertama, ubah semua kata sandi bankmu dan cabut otorisasi apapun yang telah kamu berikan kepada pihak ketiga. Kedua, cari pengacara yang berspesialisasi dalam perlindungan orang tua. Ketiga, mulai rekam semua percakapan dengan keluargamu. Rekam? Tanyaku. Dengan ponselmu. Di Indonesia, merekam percakapan yang kamu ikuti adalah sah. Dan kamu akan membutuhkan rekaman itu sebagai bukti jika ini sampai ke pengadilan. It's prison denied well.
Kamu pikir ini akan sampai ke pengadilan? Ayu, keluargamu sudah membangun kasus hukum terhadapmu. Kunjungan psikolog, upaya agar kamu menandatangani surat kuasa, panggilan terkoordinasi dari berbagai anggota keluarga, semua itu dirancang untuk menciptakan berkas yang menunjukkan dugaan ketidakmampuanmu. Dan jika mereka berhasil, tanyaku, jika mereka berhasil membuat hakim menyatakan kamu tidak mampu, kamu akan kehilangan semua kendali atas hidupmu, uangmu, rumahmu, bahkan tempat tinggalmu. Semuanya akan menjadi keputusan putramu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku tidak merasa sendirian. Aku punya sekutu. Aku punya rencana. Dan aku punya sesuatu yang telah diremehkan keluargaku. 45 tahun pengalaman sebagai perawat, di mana aku belajar untuk tetap tenang di bawah tekanan dan membuat keputusan sulit dalam situasi krisis. Mereka telah memilih korban yang salah. Pada hari Jumat pagi aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tidur nyenyak, tanpa terbangun setiap jam bertanya-tanya penghinaan baru apa yang menantiku keesokan harinya. Aku punya rencana. Aku punya sekutu. Dan yang terpenting, aku yakin bahwa aku tidak gila. Hal pertama yang aku lakukan adalah menelepon bank untuk meminta janji dengan direktur. Dimas, karyawan yang melayaniku sebelumnya, menghubungkanku langsung dengan Ayu Kusuma, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun yang menyambutku di kantornya dengan keseriusan yang pantas untuk situasiku. Ibu Ayu, saya sudah memeriksa rekening ibu dan, memang, ada pola pengeluaran yang sangat tidak teratur, katanya. Pembelian di toko mewah, restoran mahal, transfer ke rekening yang tidak ibu kenali. Semua dilakukan oleh menantuku tanpa izin dariku. Jelasku, saya mengerti, katanya. Saya akan segera menerapkan protokol keamanan yang diperketat di rekening ibu. Setiap pergerakan di atas 100 euro sekitar 1,5 juta rupiah akan memerlukan konfirmasi telepon langsung dengan ibu. Selain itu, saya akan membatalkan semua otorisasi sebelumnya dan mengubah semua kode akses. Ini serges one half adiris, and half quarter chais. Apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan? Tanyaku. Ya. Saya akan membuka rekening tabungan khusus yang akan sepenuhnya terlindungi, jawabnya. Hanya ibu yang akan memiliki akses. Bahkan dengan surat kuasa, uang itu tidak dapat disentuh tanpa kehadiran fisik ibu dan 2 saksi. Ayu Kusuma menjelaskan kepadaku bahwa mereka memiliki protokol khusus untuk kasus pelecehan finansial keluarga. Itu lebih umum dari yang aku kira. Ibu Ayu, kami juga merekomendasikan agar ibu mempertimbangkan diversifikasi tabungan ibu. Jika ibu memiliki properti lain, saham, atau investasi, penting untuk melindunginya juga. Aku terdiam. Aku belum memberitahu siapapun, bahkan Dimas, bahwa selain tabungan di bank, aku punya aset lain. Arman sangat berhati-hati, dan selama bertahun-tahun kami telah membeli saham perusahaan yang kuat, reksadana konservatif. Kami bahkan menginvestasikan sejumlah kecil uang di aset digital ketika mulai populer. Lebih karena penasaran daripada alasan lain. Investasi jenis apa? Tanyanya. Aku punya sedikit aset di saham dan reksadana. Jawabku. Tidak fantastis, tetapi sesuatu yang aku dan suamiku kumpulkan selama bertahun-tahun. Sempurna, katanya. Saya sarankan ibu mentransfer semuanya ke rekening terlindungi yang baru ini. Dengan begitu akan sepenuhnya aman. And then there's the Ganefiskanses. To this duel, friends. Aku keluar dari bank dengan perasaan lebih aman. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, uangku benar-benar aman. Tetapi aku tahu bahwa ketika Dewi mencoba menggunakan kartu itu dan menyadari bahwa itu tidak berfungsi lagi, reaksinya akan segera terjadi. Aku benar. Pukul 3 sore, teleponku berdering dengan kemarahan yang sangat besar. Apa yang kamu lakukan, Ayu? Kartuku tidak berfungsi. Aku di pusat perbelanjaan dengan anak-anak dan tidak bisa membayar pakaian yang mereka butuhkan. Tantan, desen, I weigh desen. If you come and you did know of the Sundaris. Aku mengaktifkan perekam ponsel, seperti yang diajarkan Amira. Itu bukan kartumu, Dewi. Itu kartuku, dan aku memutuskan untuk membatalkannya. Kamu gila. Bagaimana aku bisa membeli barang-barang anak-anak? Dengan uangmu, atau dengan uang Dimas? Dengar baik-baik, nenek bodoh. Kalau kamu tidak membereskannya sekarang juga, kamu akan menyesal.
Anak-anak akan tahu bahwa nenek mereka sangat membenci mereka sampai tidak mau membelikan mereka pakaian yang mereka butuhkan. To US, and then Dawn. Anak-anak akan tahu kebenarannya. Dewi, kataku, bahwa ibu mereka adalah seorang perampok. Perampok? Kamu memanggilku perampok? Aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Dan aku akan memastikan Dimas mengajukan permohonan penahananmu segera. Lakukan, kataku. Tapi sebelumnya kembalikan 4.890 euro 80 juta rupiah yang telah kamu rampok dariku. Dewi menutup telepon dengan teriakan marah. Tetapi aku memiliki seluruh percakapan yang terekam, termasuk ancamannya dan pengakuan tersiratnya bahwa dia telah menghabiskan uangku. 1 jam kemudian, Dimas tiba di rumahku. Dia tidak menekan bel. Dia menggunakan salinan kunci yang aku berikan bertahun-tahun yang lalu untuk keadaan darurat. Dia masuk seperti badai, dengan wajah merah karena marah. Apa yang kamu maksud dengan terus mempermalukan istriku di depan umum? Tanyanya. Melindungi uangku dari perampok, jawabku. Berhentilah memanggilnya perampok. Dewi bukan perampok. Kalau begitu jelaskan di mana 4.890 euro yang dia habiskan dalam 3 bulan. Tantangku. Dia menghabiskannya untuk barang-barang keluarga. Untuk hal-hal yang kamu juga nikmati. Eman nama dari life. Dukweda zarago diduen sam dari life. Hal-hal apa, Dimas? Sepatu seharga 200 euro itu, makan malam di restoran yang tidak pernah kalian ajak aku. Perawatan kecantikan yang tidak pernah aku lakukan. Ma, apakah Mama terobsesi dengan uang? Dulu Mama tidak seperti ini, katanya. Dulu aku tidak punya menantu yang merampokku. Dan dulu putraku tidak mengancam akan menahanku karena membela milikku, kataku. Dimas duduk di sofa. Dan sejenak aku melihat anak yang dulu. Anak yang aku besarkan dengan begitu banyak cinta. Tetapi ketika dia berbicara lagi, anak itu telah menghilang. Ma, Dewi hamil, katanya. Dunia berhenti berputar di sekitarku. Hamil? Itukah sebabnya dia membeli pakaian bayi dengan kartu kreditku? Hamil? Mengapa mereka tidak memberitahuku? Karena kami tahu Mama akan bereaksi seperti ini. Jawabnya, bahwa Mama akan menjadikannya alasan untuk menjadi lebih mengontrol dengan uang. Mengontrol. Itu uangku, kataku. Itu uang yang akan jadi milik kami ketika Mama meninggal. Apa bedanya jika kami menggunakannya sekarang atau nanti? Tanyanya. Itu dia lagi. Kalimat yang sama yang dia katakan kepadaku melalui telepon beberapa minggu yang lalu. Bagi putraku, aku adalah penghalang sementara antara dia dan warisan yang dia anggap miliknya. Bedanya, Dimas, aku masih hidup. Dan selama aku hidup, uang itu milikku. Ma, aku akan sangat jelas. Entah Mama bekerja sama secara sukarela atau kami akan mengambil tindakan hukum. Kami punya kesaksian dari anggota keluarga yang mengkonfirmasi penurunan mental Mama, laporan medis yang mendokumentasikan paranoia Mama, dan bukti perilaku yang tidak menentu. Laporan medis apa? Psikolog yang kalian bawa tidak menemukan ada yang salah denganku, kataku. Psikolog itu tidak mengerti kasusnya dengan baik, tetapi ada profesional lain yang lebih memahami situasi keluarga yang rumit. Lagi-lagi mereka bicara tentang membeli diagnosis palsu. Dimas, apakah kamu benar-benar mampu melakukan ini? Menghancurkan ibumu sendiri demi uang? Tanyaku. Aku tidak menghancurkan Mama. Aku melindungi Mama dari diri Mama sendiri, jawabnya. Dan siapa yang akan melindungiku darimu? Tanyaku. Putraku berdiri dan menuju pintu. Sebelum keluar, dia menoleh ke arahku dengan ekspresi yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Mama punya waktu seminggu untuk mempertimbangkan kembali sikap Mama. Setelah itu, kami akan bertindak sesuai dengan itu. Unconditional exemplified for cases. It was different house gone to the dates and not. Ketika dia pergi, aku duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh semua foto keluarga yang sekarang terasa seperti bukti kehidupan yang tidak pernah benar-benar ada. Sudah berapa lama Dimas melihat uangku sebagai miliknya? Sejak Arman meninggal, sejak sebelumnya, sore itu aku menelepon Amira untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Ayu, kamu telah melakukan hal yang benar dengan melindungi uangmu. Tapi sekarang datang bagian tersulit. Mereka akan mengintensifkan tekanan psikologis. And then in the amen. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Tanyaku.
Mereka bisa mengisolasi kamu sepenuhnya. Meyakinkan cucu-cucumu bahwa kamu sakit dan berbahaya. Mereka bisa menyebarkan rumor di lingkungan tentang kesehatan mentalmu. Mereka bahkan bisa mengajukan gugatan ketidakmampuan berdasarkan kesaksian palsu. Dan apa yang bisa aku lakukan? Tanyaku. Terus dokumentasikan semuanya. Tetapi kamu juga perlu mulai menjalani hidupmu dengan cara yang berbeda. Bagaimana? Tanyaku. Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu hanya untuk kesenangan? Membeli sesuatu yang indah untuk dirimu sendiri, pergi berlibur, bersenang-senang tanpa merasa bersalah. Aku terdiam karena aku tidak tahu harus menjawab apa. Sejak Arman meninggal, hidupku sepenuhnya berputar di sekitar keluargaku. Aku tidak punya hobi. Aku tidak punya teman dekat. Aku tidak punya rencana yang tidak melibatkan Dimas dan anak-anaknya. Aku tidak ingat kapan terakhir kalinya, kataku. Kalau begitu, sekarang saatnya kamu memulai. Karena jika hidupmu hanya didasarkan pada keluargamu, mereka akan selalu memiliki kekuasaan atas dirimu. Tetapi jika kamu memiliki hidupmu sendiri, minatmu sendiri, kebahagiaanmu sendiri, maka mereka tidak akan bisa memerasmu dengan ancaman pengabaian. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku mengeluarkan panduan perjalanan yang telah aku dan Arman kumpulkan selama pernikahan kami. Kami bermimpi mengunjungi Pulau Komodo, melihat kota-kota di Sumatera, melakukan pelayaran di sekitar Nusa Tenggara. Aku membuka laptopku, yang jarang aku gunakan, dan online. Aku mencari penawaran perjalanan untuk orang tua, pelayaran, hotel dengan diskon untuk pensiunan. Sungguh menakjubkan betapa banyak pilihan yang ada untuk orang seusia aku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku bersemangat memikirkan masa depan. Masa depan yang tidak bergantung pada apakah keluargaku mengunjungiku atau tidak. Apakah mereka memasukkanku dalam rencana mereka atau tidak? Apakah mereka mencintaiku atau tidak? Keesokan harinya, Sabtu, aku melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Aku pergi sarapan sendirian di kafe di pusat kota. Aku memesan kopi susu dan roti manis, mengeluarkan buku yang sudah lama ingin aku baca, dan menghabiskan 2 jam menikmati kebersamaanku sendiri. Itu membebaskan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, tidak ada yang meminta uang dariku, tidak ada yang membuatku merasa bersalah. Tidak ada yang mengancamku. Hanya aku, kopiku, bukuku, dan kehidupan kota yang mengalir di sekitarku. Ketika aku kembali ke rumah, ada pesan di mesin penjawab. Itu Budi, cucuku. Nenek, Mama bilang nenek sakit parah dan mungkin kami tidak akan bisa melihat nenek lagi. Katanya dokter bilang berbahaya bagi kami untuk mengunjungi nenek karena nenek bisa menjadi agresif. Apa itu benar, Nek? Aku tidak mau nenek sakit, katanya. Pesan itu menghancurkan hatiku, tetapi juga memberiku kekuatan yang aku butuhkan. Mereka menggunakan cucu-cucuku sebagai senjata emosional, mengisi kepala mereka dengan kebohongan tentang aku untuk membuatku menyerah. Tetapi aku tidak akan menyerah, karena sekarang aku mengerti sesuatu yang mendasar. Aku tidak hanya berjuang untuk uangku, aku berjuang untuk hakku untuk ada sebagai pribadi, bukan sebagai sumber daya ekonomi. Dan itu adalah perjuangan yang aku yakin akan aku menangkan. Malam itu aku menelepon Budi kembali. Ketika dia menjawab, aku bisa mendengar suara-suara di latar belakang yang tiba-tiba terdiam. Budi, sayang. Nenek tidak sakit. Nenek baik-baik saja. Dan nenek sangat mencintaimu. Tapi Mama bilang, Mama terkadang salah, Budi, kataku. Orang dewasa juga salah. Tapi nenek akan selalu mencintaimu. Dan nenek akan selalu ada untukmu. Bolehkah aku datang menemui nenek? Tanyanya. Kapanpun kamu mau. Sayang. Pintuku selalu terbuka untukmu. Aku menutup telepon. Tahu bahwa itu mungkin percakapan terakhir yang akan aku miliki dengan Budi dalam waktu yang lama. Tetapi juga tahu bahwa aku telah menanam benih keraguan tentang versi resmi penyakit mentalku. Dan kadang-kadang, benih keraguan sudah cukup bagi kebenaran untuk menemukan jalannya. Minggu yang Dimas berikan kepadaku sebagai ultimatum berlalu dalam ketenangan yang aneh. Aku tidak menerima telepon mengancam. Tidak ada psikolog muncul di depan pintuku. Tidak ada kerabat yang khawatir tentang kesehatan mentalku yang datang. Itu adalah keheningan sebelum badai. Dan aku tahu itu, aku memanfaatkan hari-hari itu untuk mengikuti saran Amira. Aku menyewa jasa Ayu Dewi,
seorang pengacara yang berspesialisasi dalam perlindungan orang tua yang memiliki kantor di dekat Jakarta Barat. Ayu Dewi berusia sekitar 40 tahun, berambut pendek, dan memiliki tekad yang hanya dimiliki oleh wanita yang telah berjuang untuk maju dalam profesi yang sulit. Ayu, saya sudah meninjau semua dokumentasi yang ibu bawa, katanya. Rekaman, laporan bank, laporan medis. Keluarga ibu sedang membangun kasus yang sangat rumit, tetapi mereka membuat kesalahan mendasar. Apa itu? Mereka berasumsi bahwa ibu adalah korban pasif. Mereka tidak memperhitungkan bahwa ibu bisa membela diri dengan cerdas dan terorganisir. Ayu Dewi menjelaskan bahwa kami dapat mengambil tindakan pencegahan. Kami dapat meminta perintah perlindungan yang akan mencegah Dewi mendekati rekening bankku. Kami dapat menuntut karena penyalahgunaan properti. Kami bahkan dapat mengajukan pengaduan pidana karena ancaman dan pemaksaan. Tapi Ayu, sebelum kita memulai perang hukum, saya ingin ibu yakin tentang apa yang ibu inginkan. Setelah kita mengambil langkah pertama, tidak ada jalan kembali. Hubungan ibu dengan putra ibu akan hancur selamanya. Ayu, hubunganku dengan putraku hancur pada hari dia memutuskan bahwa aku adalah penghalang antara dia dan uangku, kataku. Aku baru menyadarinya sekarang. Apakah ibu siap untuk konsekuensinya? Karena mereka akan mencoba mengisolasi ibu sepenuhnya. Ibu mungkin tidak akan pernah melihat cucu-cucu ibu lagi. Pertanyaan itu lebih menyakitkan daripada semua ancaman Dewi. Budi dan Siti adalah yang paling aku cintai di dunia. Apakah aku bersedia kehilangan mereka demi mempertahankan martabatku? Ayu, jika aku tidak melakukan apa-apa, contoh apa yang aku berikan kepada mereka? Bahwa boleh merampok orang tua, bahwa boleh mengancam dan memanipulasi, bahwa cinta dibeli dengan uang. Ibu benar, jawabnya. Kadang-kadang, melindungi orang yang kamu cintai berarti mengajari mereka bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. It is an I-2 and a fact to zated office lies. The Revidin 9-2 zated. Pada hari Kamis sore, tepat seminggu setelah ultimatum Dimas, bel rumahku berdering. Ketika aku membuka pintu, aku menemukan seluruh keluarga lengkap. Dimas, Dewi, Budi, Siti, dan sekali lagi pengacara Budi Santoso dengan tas kerjanya. Ma, kami datang untuk menyelesaikan ini sekali dan untuk semua, kata Dimas. Mereka masuk tanpa menunggu undangan dan menyebar di ruang tamuku seolah itu adalah ruang rapat. Anak-anak duduk di sofa, jelas tidak nyaman. Budi menatapku dengan campuran kebingungan dan kesedihan yang menghancurkan hatiku. Budi Santoso mengeluarkan kertas-kertasnya lagi. Ibu Ayu, kami telah membawa dokumen yang diperbarui. Surat kuasa yang lebih spesifik yang akan memungkinkan ibu mempertahankan kendali atas keputusan kecil sementara putra ibu mengurus keuangan penting. Aku sudah bilang aku tidak akan menandatangani apapun, kataku. Dewi bangkit dari kursinya dan mendekatiku. Perutnya sudah mulai terlihat di balik blus ketatnya. Ayu, aku hamil 4 bulan. Bayi ini akan membutuhkan banyak hal. Dia akan membutuhkan kamar baru, pakaian, box bayi, kereta dorong. Budi dan Siti juga akan membutuhkan ruang karena mereka akan menjadi kakak-kakak. Selamat atas kehamilanmu, Dewi, kataku. Tetapi itu tidak memberimu hak untuk merampokku. Aku tidak merampokmu, jawabnya. Aku memintamu untuk menjadi bagian dari keluarga ini, untuk berkontribusi agar cucu-cucumu dan cucu barumu memiliki kehidupan yang pantas mereka dapatkan. Berkontribusi? Aku sudah berkontribusi dengan hampir 5.000 euro 80 juta rupiah dalam 3 bulan, kataku. Berapa banyak lagi yang kamu ingin aku kontribusikan? Dimas menyela dengan suara kesabaran terpaksa yang dia gunakan ketika dia pikir dia bersikap masuk akal. Ma, kami memperkirakan kami membutuhkan sekitar 15.000 euro sekitar 246 juta rupiah lagi untuk mempersiapkan kedatangan bayi dan melakukan beberapa renovasi di rumah, katanya. Itu adalah investasi di masa depan cucu-cucu mama. 15.000 euro? Sekarang mereka bicara tentang angka yang mewakili tabunganku bertahun-tahun. Dan bagaimana kalau aku tidak punya 15.000 euro? Tanyaku. Mama punya, Ma, jawab Dimas. Kami tahu Mama punya lebih banyak uang daripada yang muncul di rekening koran Mama. Papa sangat berhati-hati dan pasti meninggalkan investasi, reksadana, bahkan mungkin properti. Itu dia. Pada akhirnya mereka telah mencapai tujuan sebenarnya. Mereka tidak hanya menginginkan akses ke rekening koranku,
Mereka menginginkan seluruh asetku. Bagaimana kamu tahu ada lebih banyak uang? Tanyaku. Karena kami sudah menyelidiki. Ma, jawabnya. Papa punya portofolio investasi yang cukup besar. Saham, reksadana, dan bahkan beberapa aset digital. Semua itu sekarang milik Mama. Dan ketika Mama meninggal, itu akan menjadi milik kami. Jadi kalian menggeledah kertas-kertas ayahmu? Tanyaku. Kami bersikap bertanggung jawab. Ma, jawabnya. Memastikan Mama tahu cara mengelola aset Mama dengan benar. Budi Santoso menyela lagi. Ibu Ayu, portofolio investasi Ibu bernilai sekitar 450.000 euro sekitar 7,5 miliar rupiah. Itu adalah jumlah yang cukup besar yang memerlukan manajemen profesional. Jika Ibu menandatangani dokumen ini, putra Ibu akan dapat mengoptimalkan investasi itu untuk menghasilkan pengembalian yang lebih baik. 450.000 euro. Memang benar Arman sangat berhati-hati, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa investasi kecil bulanan kami akan menjadi kekayaan sebesar itu. Masalahnya adalah sekarang keluargaku juga tahu. Dan jaminan apa yang aku punya bahwa Dimas akan mengelola uang itu demi keuntunganku dan bukan keuntungannya? Tanyaku. Ma, aku putramu. Tentu saja aku akan mengelolanya demi keuntungan Mama. Bagaimana kamu mengelola demi keuntunganku uang yang dihabiskan Dewi bulan-bulan ini? Tanyaku. Dewi mendekat, sampai dia tepat di depanku. Ayu, hentikan permainan ini. Apakah kamu akan menandatangani surat-surat itu sekarang juga atau kamu akan menyesal? Apakah itu ancaman lain? Tanyaku. Itu bukan ancaman, jawabnya. Itu janji. Jika kamu tidak bekerja sama, kami akan memastikan kamu menghabiskan tahun-tahun terakhirmu sendirian sepenuhnya. Anak-anak akan tahu bahwa nenek mereka lebih memilih uang daripada keluarga mereka sendiri. Budi tiba-tiba bangkit dari sofa. Mama, hentikan. Nenek tidak gila, dan nenek tidak jahat. Nenek cuma sedih karena Mama dan Papa selalu minta uang dan tidak pernah datang menjenguknya hanya karena ingin. Explansesheid, Andomazavid baud. Dewi menoleh ke putranya dengan tatapan yang membuat darahku membeku. Budi, pergi ke kamarmu, perintahnya. Ini urusan orang dewasa. Aku tidak punya kamar di sini, jawab Budi. Ini rumah nenek. Aku bilang pergi, ulang Dewi. Budi menatapku dengan mata lebar yang dia warisi dari kakeknya. Arman, nenek, apa benar nenek punya banyak uang? Tanyanya. Aku punya apa yang kakekmu dan aku tabung dari hasil kerja keras bertahun-tahun. Budi, kataku. Dan apa benar Papa dan Mama mau mengambilnya? Tanyanya. Budi, ini rumit, kataku. Tidak rumit, Nek. Ini sederhana. Itu uang nenek. Dan kalau nenek tidak mau memberikannya, nenek tidak harus melakukannya. Dimas mendekati putranya dengan wajah tidak ramah. Budi, kamu tidak mengerti situasinya. Nenek sakit dan butuh bantuan untuk mengelola uangnya. Nenek tidak sakit, Pa. Nenek sedih karena Papa dan Mama jahat padanya. Pada saat itu, aku tahu bahwa apapun harganya, aku harus berjuang, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk Budi, untuk Siti, untuk bayi yang belum lahir. Karena jika aku membiarkan keluargaku merampokku, aku akan mengajari mereka bahwa pelecehan itu normal, bahwa manipulasi itu dapat diterima, bahwa orang tua tidak punya hak untuk membela milik mereka. Aku mengeluarkan ponselku dan mengaktifkan perekam. Dewi, ulangi apa yang baru saja kamu katakan tentang memastikan aku menghabiskan tahun-tahun terakhirku sendirian. It's now more haven't dug, on one some. Sembunyikan telepon itu. Perintahnya. Ini teleponku, di rumahku, kataku. Aku bisa merekam apapun yang aku mau. Budi Santoso menutup tas kerjanya dengan keras. Ibu Ayu, ini tidak produktif. Jika ibu tidak mau bekerja sama secara sukarela, kami harus mencari jalur hukum lain. Sempurna, kataku. Pengacaraku akan dengan senang hati menanggapi prosedur hukum apapun yang ingin kalian mulai. Pengacaramu? Tanya Dimas terkejut. Apakah kalian pikir aku akan duduk dia menunggu dirampok? Tanyaku. Aku sudah menyewa Ayu Dewi, spesialis perlindungan orang tua, dan aku telah menyerahkan semua bukti tentang apa yang telah kalian lakukan. Wajah Dewi memucat. Bukti apa? Tanyanya. Laporan bank, rekaman percakapan kita, kesaksian saksi.
Aku bahkan punya foto-foto kamu menghabiskan uangku di toko mewah. Itu spionase, kata Devi. Itu melindungi diriku dari perampok, kataku. Dimas berdiri dan menuju pintu. Ma, aku harap Mama siap untuk konsekuensi dari apa yang Mama lakukan, katanya. Aku siap, Dimas, jawabku. Pertanyaannya adalah apakah kamu siap untuk konsekuensi dari apa yang telah kalian lakukan? Dewi menatapku dengan kemarahan yang tidak lagi dia repot-repot sembunyikan. Ayu, kamu akan mati sendirian. Dan ketika kamu meninggal, kami akan mengambil semuanya juga. Jadi apa yang kamu lakukan ini tidak ada gunanya. End quote, was not started. Ada gunanya untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih punya martabat, kataku. Mereka pergi seperti badai, menyeret anak-anak bersama mereka. Budi menoleh ke arahku dari pintu dan membuat gerakan yang menyentuh hatiku. Dia melemparkan ciuman dengan tangannya dan mengucapkan tanpa suara, "Aku cinta nenek." Ketika aku menutup pintu di belakang mereka, aku ditinggalkan sendirian di ruang tamuku, dikelilingi oleh keheningan yang mereka tinggalkan. Tetapi itu adalah keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Itu bukan keheningan pengabaian. Itu adalah keheningan kebebasan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku adalah pemilik rumahku sendiri, uangku sendiri, hidupku sendiri. Dan meskipun hatiku sakit karena apa yang telah hilang, aku tahu bahwa aku telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih penting. Harga diriku. Malam itu aku menelepon Ayu Dewi untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Ayu, ibu sudah sempurna. Sekarang kita punya lebih banyak bukti. Ancaman langsung, upaya pemaksaan. Kita bahkan punya anak di bawah umur sebagai saksi perilaku mereka. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanyaku. Sekarang, Ayu, ibu akan menjalani hidup ibu. Dan mereka harus belajar bahwa merampok ada konsekuensinya, jawabnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku pergi tidur dengan perasaan bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Apapun yang datang berikutnya, aku akan menghadapinya dengan kepala tegak. Karena aku telah belajar sesuatu yang mendasar. Harga untuk mempertahankan kedamaian dengan biaya apapun terlalu tinggi ketika biayanya adalah jiwamu sendiri. 3 bulan setelah konfrontasi terakhir di ruang tamuku, hidupku telah berubah dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Keheningan yang sangat aku takuti telah menjadi sekutu paling berhargaku. Aku bangun setiap pagi tanpa takut memeriksa ponsel untuk melihat apakah ada pesan mengancam atau panggilan tak terjawab penuh celaan. Rutinitas harian aku sekarang mencakup hal-hal yang aku lupa aku sukai. Setiap hari Selasa dan Kamis aku pergi ke kelas akuatik aerobik di pusat kebugaran. Setiap Senin sore aku menghadiri klub buku di perpustakaan, di mana kami membaca dari penulis terkenal hingga penulis lokal. Setiap Jumat aku mendaftar untuk kursus komputer untuk orang tua, di mana aku belajar menggunakan komputer dengan percaya diri, dan bahkan telah membuka akun di media sosial. Tetapi yang paling penting adalah aku mulai bepergian. Perjalanan pertama aku lakukan ke Pulau Dewata, mengikuti salah satu panduan yang telah aku dan Arman simpan selama bertahun-tahun. Itu adalah perjalanan 5 hari dengan bus terorganisir, dengan sekelompok orang seusia aku yang, seperti aku, telah memutuskan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk menemukan dunia. Di Bali aku mencoba makanan terenak dalam hidupku. Berjalan di jalan-jalan berbatu yang mengingatkanku pada lingkungan lama di Yogyakarta, dan duduk di tepi pantai untuk menulis di buku harian yang aku mulai tulis atas rekomendasi Amira. Menulis pikiranku membantuku memproses semua yang telah aku alami dan merencanakan semua yang ingin aku jalani. Suatu sore, saat aku minum kopi di kedai kopi di Ubud, aku menerima panggilan yang tidak aku duga. Itu Budi. "Nenek, boleh aku bicara dengan nenek?" tanyanya. "Tentu. Sayang, apa kabarmu?" tanyaku. "Aku baik, tapi aku rindu datang ke rumah nenek yang dulu. Mama bilang kami tidak bisa melihat nenek karena nenek marah pada kami." "Budi, nenek tidak marah padamu atau Siti. Nenek tidak akan pernah bisa marah padamu." "Lalu, kenapa kami tidak bisa datang menjenguk nenek?" tanyanya. "Karena orang tuamu pikir nenek adalah pengaruh buruk," jawabku. "Itu bohong, Nek. Nenek selalu baik padaku." Kami berbicara selama 20 menit. Budi menceritakan bahwa di rumah mereka sering membicarakan uang akhir-akhir ini, bahwa orang tuanya bertengkar di malam hari ketika mereka pikir anak-anak tidur,
dan bahwa Dewi terus-menerus mengeluh bahwa nenek tua egois telah mempersulit hidup mereka. "Nenek, apa benar nenek punya banyak uang?" tanyanya. "Nenek punya cukup untuk hidup nyaman, Budi," jawabku. "Tetapi yang terpenting, nenek punya sesuatu yang lebih penting. Nenek punya martabat." "Apa itu martabat?" tanyanya. "Itu adalah tahu bahwa kamu berharga karena siapa dirimu, bukan karena apa yang kamu miliki. Itu adalah tidak membiarkan siapapun memperlakukanmu dengan buruk, bahkan jika itu keluarga." Jelasku. "Aku mengerti," katanya. "Seperti ketika aku tidak membiarkan anak-anak di sekolah mengambil bekal makananku, meskipun mereka lebih besar dariku." "Persis seperti itu, sayang," kataku. Ketika aku menutup telepon, aku menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan aku berbicara dengan Budi tanpa merasa sakit. Aku masih merindukannya dengan sangat, tetapi aku tahu bahwa aku mengajarinya pelajaran yang lebih berharga daripada hadiah apapun yang bisa aku belikan untuknya. Bahwa orang punya hak untuk membela diri dari pelecehan, bahkan ketika itu datang dari keluarga sendiri. Sekembalinya dari Bali, aku menemukan beberapa surat di kotak suratku. Salah satunya dari bankku, memberitahuku bahwa investasiku telah menghasilkan dividen senilai 3.200 euro sekitar 52 juta rupiah pada kuartal terakhir. Arman telah memilih dengan sangat baik di mana menempatkan uang kami. Saham perusahaan yang solid yang terus menghasilkan keuntungan bertahun-tahun setelah kematiannya. Surat lain dari Ayu Dewi, pengacaraku, memberitahuku bahwa Dimas dan Dewi telah mencoba mengajukan gugatan ketidakmampuan, tetapi gugatan itu segera ditolak karena mereka tidak memiliki bukti medis yang valid. Faktanya, hakim telah menunjukkan minat pada rekaman yang aku berikan sebagai bukti upaya pemaksaan. "Ayu, mereka telah membuat kesalahan strategis yang penting," Ayu Dewi menjelaskan ketika aku meneleponnya. "Dengan mencoba menuntutmu tanpa bukti yang kuat, mereka telah menunjukkan kepada sistem peradilan bahwa motivasi mereka bukan untuk melindungimu, tetapi untuk mengakses asetmu." "Apakah itu berarti mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi?" tanyaku. "Itu berarti jika mereka mencoba lagi, mereka harus membuktikan dengan bukti medis yang tidak dapat disangkal bahwa memang ada penurunan kognitif. Dan setelah evaluasi independen yang kita lakukan, itu akan sangat sulit," jawabnya. Evaluasi independen adalah ide Ayu Dewi. Seorang neuropsikolog forensik telah melakukan serangkaian lengkap tes kognitif yang menunjukkan bahwa kapasitas mentalku benar-benar normal untuk usiaku. Aku bahkan mencetak skor di atas rata-rata di beberapa area. "Selain itu, Ayu, ada hal lain," katanya. "Gugatan mereka memberi kita dasar untuk mengajukan gugatan balik atas penyalahgunaan properti. Jika ibu mau, kita bisa mendapatkan kembali semua uang yang dihabiskan Dewi dengan kartu ibu. The sticker mandies, delivered not, is allowed, in den MMRO." "Apakah itu sepadan dengan usaha?" tanyaku. "Itu ibu yang memutuskan," jawabnya. "Tetapi pikirkan bahwa mendapatkan kembali uang itu berarti mengirimkan pesan yang jelas. Merampok orang tua ada konsekuensinya." Aku memikirkannya selama berhari-hari. Akhirnya, aku memutuskan untuk melanjutkan gugatan balik, bukan karena uangnya, tetapi karena prinsip. Jika tidak ada konsekuensi untuk apa yang telah mereka lakukan, mereka bisa mencobanya dengan orang tua lain yang rentan. Sebulan kemudian, Dewi harus mengembalikan 4.890 euro 80 juta rupiah ke rekening bankku. Perintah pengadilan jelas. Dia punya 30 hari untuk melakukan pengembalian penuh, atau dia menghadapi tuntutan pidana atas penyalahgunaan properti. Pada hari aku menerima transfer itu, aku memutuskan untuk merayakannya dengan cara yang akan disetujui Arman. Aku pergi ke pusat perbelanjaan dan membeli barang indah pertama yang aku beli untuk diriku sendiri dalam beberapa tahun. Gaun biru tua yang elegan, sepatu yang nyaman tetapi cantik, dan kalung mutiara yang sudah aku lihat selama berbulan-bulan, tetapi tidak pernah berani aku beli. Sore itu aku pergi makan malam sendirian di restoran hotel mewah. Aku memesan ikan bakar, segelas anggur putih, dan untuk hidangan penutup, kue coklat. Pelayan memperlakukanku dengan hormat yang pantas bagi seorang wanita yang makan malam sendirian karena dia mau, bukan karena dia tidak punya alternatif. Selama makan malam, aku memikirkan Arman. Betapa bangganya dia melihatku seperti ini. Elegan, mandiri, pemilik hidupku sendiri. Aku juga memikirkan orang tuaku,
yang telah bekerja keras untuk menabung uang yang sekarang memungkinkanku hidup dengan martabat. Dan aku memikirkan Budi dan Siti, berharap suatu hari mereka mengerti bahwa apa yang aku lakukan adalah karena cinta, bukan karena egois. Bulan berikutnya aku mendaftar untuk sesuatu yang sudah bertahun-tahun ingin aku lakukan. Pelayaran di Pulau Jawa, 15 hari mengunjungi kota-kota pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tempat-tempat yang aku dan Arman impikan untuk kami kunjungi bersama. Di kapal pesiar itu aku bertemu Ayu, seorang janda dari Surabaya yang memiliki kisah serupa denganku. Putrinya mencoba meyakinkannya untuk menjual apartemennya untuk menginvestasikan uang itu dalam sesuatu yang lebih menguntungkan, yang kebetulan akan dikelola oleh menantunya. Ayu beruntung memiliki saudara laki-laki seorang pengacara yang memperingatkannya tepat waktu. Ayu, yang paling mengejutkanku adalah bagaimana perspektifmu berubah ketika kamu berhenti hidup untuk menyenangkan orang lain, katanya padaku suatu malam saat kami menyaksikan matahari terbenam dari dek kapal. Aku bertahun-tahun merasa bersalah karena menghabiskan uang untuk diriku sendiri, seolah-olah aku tidak pantas mendapatkannya. Dan sekarang, bagaimana perasaanmu? Tanyaku. Seperti aku bangun dari mimpi yang sangat panjang, jawabnya. Uangku milikku, waktuku milikku, keputusanku milikku. Dan jika keluargaku tidak menyukainya, itu masalah mereka, bukan masalahku. Ayu menjadi teman baik. Ketika kami kembali ke Jawa, kami tetap berhubungan. Kami berbicara di telepon 2 kali seminggu, berbagi rekomendasi buku dan rencana perjalanan. Sungguh luar biasa memiliki persahabatan yang didasarkan pada minat yang sama dan kasih sayang yang tulus, bukan pada kewajiban keluarga atau kebutuhan ekonomi. Suatu hari, saat aku merapikan kertas-kertas lama, aku menemukan surat yang Arman tulis untukku selama salah satu masa rawat inapnya di rumah sakit. Surat itu berbunyi, Ayu, jika sesuatu terjadi padaku, janjilah kamu akan bahagia. Bahwa kamu akan bepergian ke semua tempat yang kita impikan untuk dikunjungi. Bahwa kamu akan membeli barang-barang indah untuk dirimu sendiri. Bahwa kamu akan hidup, bukan hanya bertahan hidup. Uang yang kita tabung bukan untuk kamu simpan sebagai harta karun. Itu untuk kamu gunakan agar bahagia. Aku menangis saat membaca kata-kata itu, tetapi bukan karena kesedihan. Aku menangis karena rasa syukur karena Arman cukup mengenalku untuk tahu bahwa aku akan membutuhkan izin itu untuk bahagia. Dan aku menangis karena lega karena akhirnya aku memenuhi keinginan terakhirnya. Minggu yang sama aku menerima panggilan tak terduga lainnya. Itu Siti. Nenek, apa benar nenek punya kehidupan baru? Tanyanya. Siapa yang bilang begitu, sayang? Tanyaku. Budi. Katanya Budi dari sekolahnya cerita kalau neneknya melihat nenek di kapal pesiar dan nenek terlihat cantik sekali dan sangat bahagia. Dunia memang sempit. Wajar jika ada kenalan yang melihatku selama petualangan baruku. Benar, Siti, kataku. Nenek sedang menjalani kehidupan baru. Dan di kehidupan baru itu ada tempat untuk kami, tanyanya. Pertanyaan itu menghancurkan hatiku. Tetapi pada saat yang sama memberiku harapan. Akan selalu ada tempat untukmu, sayang, jawabku. Tetapi itu harus dengan syarat nenek, bukan syarat orang tuamu. Apa maksudnya? Tanyanya. Maksudnya, jika kamu ingin menjadi bagian dari hidup nenek, itu karena kamu benar-benar mencintai nenek, bukan karena kamu menginginkan uang nenek, jelasku. Nenek, kami tidak pernah menginginkan uang nenek, kami hanya menginginkan nenek, katanya. Aku tahu, sayang. Dan aku juga mencintai kalian. Just for understands, and abode. Ketika aku menutup telepon, aku tahu bahwa suatu hari Budi dan Siti akan menemukan cara untuk kembali ke hidupku. Mungkin ketika mereka sudah dewasa. Mungkin sebelumnya, tetapi ketika mereka kembali, mereka akan menemukanku sebagai wanita yang selalu memiliki potensi untuk menjadi diriku. Mandiri, percaya diri, dan sadar akan nilaiku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, masa depan tampak penuh kemungkinan alih-alih penuh kewajiban. Dan perasaan itu lebih baik daripada jumlah uang apapun yang bisa aku miliki di bank, karena aku telah belajar sesuatu yang mendasar. Kekayaan sejati tidak diukur dalam jumlah rupiah, tetapi dalam kemampuan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilaimu sendiri, bahkan ketika itu berarti sendirian. Dan aku sudah tidak sendirian lagi. Aku memiliki teman yang paling penting dari semuanya, diriku sendiri.
1,5 tahun setelah konfrontasi terakhir di ruang tamuku, aku duduk di teras apartemen baruku di Jakarta Selatan, menulis baris-baris ini sementara matahari sore menyaring di antara daun-daun pohon jeruk yang aku tanam di pot besar bulan lalu. Ya, aku pindah. Bukan karena aku diusir dari rumah lamaku, tetapi karena aku memutuskan bahwa aku membutuhkan ruang yang sepenuhnya milikku, tanpa hantu kehidupan yang tidak lagi menjadi milikku. Apartemen ini lebih kecil dari yang sebelumnya, tetapi memiliki sesuatu yang tidak pernah dimiliki yang lain. Itu dipilih hanya olehku, didekorasi sesuai seleraku, dan setiap perabotan dibeli karena aku menyukainya. Bukan karena itu cocok dengan rencana orang lain. Dindingnya penuh dengan foto-foto perjalananku. Candi di Jawa Tengah, jalanan Singapura, gunung-gunung di Sulawesi. Ada juga foto-foto yang lebih intim. Satu fotoku dan Ayu, temanku, bersulang di teras di Bali. Foto lain dari kelompok akuatik aerobiku setelah memenangkan turnamen lokal kecil. Di meja ruang tamu ada surat yang datang kemarin. Itu dari Budi, yang sekarang berusia 14 tahun dan tampaknya telah meyakinkan orang tuanya untuk mengizinkannya menulis surat kepadaku. Surat itu berbunyi, "Nenek Ayu tersayang. Aku harap nenek baik-baik saja. Aku baik-baik saja, meskipun aku sangat merindukan sore hari di rumah nenek yang dulu. Aku ingin menceritakan bahwa aku sudah mulai sekolah menengah dan mendapat nilai yang sangat bagus. Aku juga ingin mengatakan bahwa aku sudah banyak memikirkan apa yang nenek katakan tentang martabat. Aku pikir aku lebih mengerti apa yang terjadi. Mama melahirkan bayi, namanya Dimas dan dia sangat gemuk. Papa bilang ketika aku dewasa nanti aku boleh datang menjenguk nenek jika aku mau. Aku harap pada saat itu nenek masih mau melihatku. Aku cinta nenek, Budi. In that it cord lies to coming body Spanglas. Aku membaca surat itu dan aku tahu bahwa itu sepadan dengan semua rasa sakit, semua kesendirian, semua malam menangis. Budi telah mengerti. Hanya dalam usia 14 tahun, dia telah memahami bahwa apa yang aku lakukan bukanlah karena kurangnya cinta, tetapi karena kelebihan cinta. Hidupku sekarang berjalan dengan ritme yang aku tentukan. Aku bangun ketika aku mau. Aku sarapan apapun yang aku suka. Dan aku mengatur hari-hariku sesuai dengan minatku, bukan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan orang lain. Setiap hari Selasa aku masih pergi ke akuatik aerobik. Tetapi sekarang aku juga pergi setiap hari Sabtu karena aku suka dan karena aku bisa. Setiap Kamis sore aku memberikan kelas literasi kepada wanita imigran di pusat sosial. Aku menemukan bahwa mengajar membaca kepada wanita seusia aku yang tidak pernah memiliki kesempatan itu memberiku kepuasan yang belum pernah aku rasakan. Keuanganku sekarang sepenuhnya di bawah kendaliku. Aku menyewa penasihat keuangan independen yang membantuku mengelola investasiku. Tetapi semua keputusan aku ambil sendiri. Tahun lalu aku berinvestasi di reksadana etis yang mendukung energi terbarukan. Aku juga menyumbangkan 10.000 euro sekitar 164 juta rupiah kepada asosiasi yang membantuku selama masa-masa terburuk, sehingga mereka dapat membantu wanita tua lain yang mengalami situasi serupa. Uang yang dirampok Dewi dariku dan yang aku dapatkan kembali melalui jalur hukum aku habiskan untuk sesuatu yang aku tahu akan disetujui Arman, perjalanan 3 minggu ke Jepang. Kami selalu bermimpi untuk mengenal budaya Jepang, berjalan di taman zennya, mencoba makanan otentiknya. Aku pergi sendirian, tetapi aku tidak merasa sendirian sedetik pun. Aku bertemu dengan pelancong lain, berpartisipasi dalam upacara minum teh, mengunjungi kuil-kuil kuno di mana aku merenungkan perubahan yang telah dialami hidupku. Di Kyoto, saat aku merenungkan taman batu di kuil, aku mendapat wahyu yang mengubahku selamanya. Aku mengerti bahwa selama beberapa dekade aku telah menjalani hidupku seolah-olah itu adalah film di mana aku adalah karakter pendukung. Dimas adalah protagonis. Dewi adalah co-protagonis. Cucu-cucu adalah pemeran pendukung. Dan aku hanyalah figuran yang muncul ketika mereka membutuhkan sesuatu. Tetapi sore itu di Jepang aku mengerti bahwa aku adalah protagonis dalam kisahku sendiri. Aku selalu demikian. Hanya saja aku terlalu sibuk merawat orang lain sehingga aku tidak menyadarinya. Ketika aku kembali dari Jepang, aku membuat keputusan yang mengejutkan bahkan Ayu. Aku mendaftar di universitas, dalam program pelatihan berkelanjutan untuk orang berusia di atas 55 tahun. Aku selalu ingin belajar sejarah seni, tetapi ketika aku muda aku tidak punya kesempatan itu. Pada usia 70 tahun, akhirnya aku mampu membeli kemewahan itu.
Teman-teman sekelasku memiliki usia yang beragam, tetapi kami semua berbagi sesuatu, keinginan untuk belajar demi kesenangan belajar, bukan untuk mendapatkan pekerjaan atau mengesankan siapapun. Kami belajar tentang seniman terkenal, menganalisis arsitektur kuno, berdebat tentang dampak seni kontemporer. Pikiranku, yang selama berbulan-bulan hanya disibukkan dengan masalah keluarga dan kelangsungan hidup emosional, sekarang meluas ke arah yang tidak pernah aku jelajahi. Selama bulan-bulan ini aku telah banyak merenungkan apa yang terjadi dengan keluargaku. Aku telah mencapai beberapa kesimpulan yang mungkin dapat membantu orang lain yang mengalami situasi serupa. Yang pertama adalah bahwa kasih sayang keluarga tidak boleh disalahartikan dengan kewajiban untuk mentoleransi pelecehan. Selama bertahun-tahun aku percaya bahwa menunjukkan cinta berarti selalu mengatakan ya, memberi uang ketika mereka memintanya, dan tidak pernah menetapkan batasan karena takut kehilangan orang yang aku cintai. Tetapi cinta sejati mencakup rasa saling menghormati. Dan rasa hormat menyiratkan pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak atas keputusannya sendiri dan perlindungan atas kepentingannya sendiri. Yang kedua adalah bahwa bertambahnya usia tidak berarti menjadi tidak terlihat atau tidak relevan. Masyarakat mengajarkan kita bahwa orang tua harus berterima kasih atas perhatian apapun yang mereka terima, bahkan jika perhatian itu datang dengan kondisi pelecehan. Tetapi usia tidak menghilangkan hak kita atas martabat, otonomi, atau kebahagiaan. Yang ketiga adalah bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk menemukan kembali dirimu. Aku percaya bahwa pada usia 68 tahun hidupku pada dasarnya sudah berakhir, bahwa tidak ada bab menarik lagi untuk ditulis. Tetapi 2 tahun terakhir ini adalah yang paling kaya dan memuaskan dalam kehidupan dewasaku. Aku telah menemukan gairah yang tidak aku ketahui aku miliki. Aku telah mendapatkan teman sejati. Aku telah bepergian ke tempat-tempat yang hanya ada dalam impianku. Yang keempat, dan mungkin yang paling penting, adalah bahwa kesendirian yang dipilih jauh lebih baik daripada kebersamaan yang beracun. Selama berbulan-bulan aku takut ditinggal sendirian, bahwa tidak ada yang akan mengunjungiku, bahwa tidak ada yang akan peduli padaku. Tetapi aku menemukan bahwa sendirian bersama orang-orang yang menghargai dan menghormatimu jauh lebih baik daripada dikelilingi oleh orang-orang yang hanya melihatmu sebagai sumber daya untuk dieksploitasi. Minggu lalu aku menerima panggilan tak terduga. Itu Dimas, suaranya terdengar berbeda, lebih rendah hati, kurang percaya diri. Ma, aku tahu sudah berbulan-bulan kita tidak bicara. Aku ingin tahu kabar Mama. Aku baik-baik saja, Dimas, jawabku. Lebih baik dari yang pernah kurasakan dalam beberapa tahun terakhir. Aku senang, katanya. Aku juga ingin. Aku ingin meminta maaf. Kata-kata itu mengejutkanku. Aku tidak mengharapkannya. Dan sejujurnya, aku tidak lagi membutuhkannya untuk melanjutkan hidupku. Minta maaf untuk apa tepatnya? Tanyaku. Untuk semuanya. Karena tidak membela Mama ketika Dewi kelewatan. Karena mencoba mengambil kendali atas uang Mama. Karena tidak menghargai semua yang Mama lakukan untuk kami selama bertahun-tahun. Dan apa yang berubah, Dimas? Tanyaku. Dewi pergi. Dia membawa Dimas, nama bayi, dan pindah ke rumah ibunya. Ternyata dia juga menghabiskan uang dari rekeningku tanpa memberitahuku. Ketika aku menyadari dan menghadapinya, dia bilang dia belajar darimu bahwa itu normal mengambil uang dari keluarga tanpa meminta izin. Ironi itu jelas. Dewi telah menerapkan strategi yang sama yang dia gunakan denganku, tetapi kali ini dengan suaminya sendiri. Dan anak-anak, tanyaku. Budi dan Siti bersamaku. Memang sulit. Tetapi kami belajar menjadi keluarga yang berbeda. Budi sering membicarakan Mama, katanya dia ingin melihat Mama. Dan apa yang kamu inginkan, Dimas? Tanyaku. Aku ingin Mama mengenal putramu yang sebenarnya. Bukan pria yang membiarkan dirinya dimanipulasi oleh istrinya, tetapi pria yang Mama besarkan dengan begitu banyak cinta. Pria itu masih di sini, Ma. Hanya saja dia tersesat untuk sementara waktu. Percakapan itu berlangsung hampir 1 jam. Dimas menceritakan bahwa dia telah menjalani terapi. Bahwa dia mulai mengerti bagaimana Dewi memanipulasi situasi untuk mengadu domba kami. Bahwa dia menyadari bahwa anak-anaknya membutuhkan nenek mereka sama seperti aku membutuhkan cucu-cucuku. Ma, mungkinkah kita mulai lagi? Perlahan. Dengan kecepatan Mama. Dengan syarat Mama. Dimas, aku tidak pernah berhenti ingin memulai lagi.
Aku hanya butuh itu dilakukan dengan saling menghormati, kataku. Aku mengerti. Dan aku janji kali ini akan berbeda. En how senten askeising and dies, well brought to, and en how senden zaid. Aku tidak tahu apakah Dimas akan menepati janjinya. Tahun-tahun telah mengajariku untuk berhati-hati dengan janji perubahan yang muncul setelah krisis keluarga. Tetapi aku tahu bahwa sekarang aku punya alat untuk melindungi diriku jika diperlukan, dan kepercayaan pada diriku sendiri untuk menetapkan batasan yang jelas sejak awal. Yang aku tahu adalah bahwa hidupku tidak lagi bergantung pada apakah keluargaku menerimaku atau memasukkanku. Aku punya kehidupan yang penuh, minat sendiri, persahabatan yang tulus, dan proyek yang membuatku bersemangat. Jika Dimas dan cucu-cucuku ingin menjadi bagian dari kehidupan itu, mereka akan disambut. Tetapi jika tidak, aku akan tetap bahagia. Karena aku telah belajar pelajaran yang paling penting dari semuanya. Tidak ada yang bisa memberimu izin untuk bahagia. Izin itu hanya bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Dan aku telah memberikannya padaku.